Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, yang kami hormati Bapak Korwilcam Dindik Kecamatan Cilongok, yang kami hormati Ketua Kuaran Kecamatan Cilongok, yang kami hormati Ketua KKG PAI Kecamatan Cilongok, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pendidik Agama Islam se-Kecamatan Cilongok, dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sampai detik ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Allah masih memberikan kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah. Dan mudah-mudahan Allah selalu membimbing dan menuntun kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaat dan pertolongannya di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua sudah tahu bahwasanya banyak keistimewaan-keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Keistimewaan yang ada di bulan Ramadan diantaranya adalah Allah membuka pintu surga selebar-lebarnya dan Allah menutup pintu neraka serapat-rapatnya, dan Allah belenggu para setan-setan ini. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Idza jaa Ramadhanu futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Ini menandakan bahwasanya Allah sedang memberikan kesempatan kepada para hambanya, tanda daripada dibukanya pintu surga. Allah sedang memberikan keluasan, kemudahan untuk hamba-hambanya untuk beribadah, untuk taat kepada Allah. Tanda daripada Allah menutup pintu neraka, yaitu sebagai tanda bahwa Allah memberikan kesempatan kepada hambanya untuk bertaubat. Dan tanda daripada setan dibelenggu adalah sebagai tanda bahwa Allah memberikan kesempatan kepada hambanya untuk menjauhi maksiat. Itu tadi keistimewaan, salah satu keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Selain itu juga ada keistimewaan-keistimewaan yang ada di bulan Ramadan, yaitu ibadah sunnah diganjar sebagai halnya ibadah wajib. Dan ibadah wajib pahalanya dilipat gandakan sebanyak 70 kali. Ini hanya ada di bulan Ramadan. Dan hanya ada di bulan Ramadan inilah di mana 10 hari pertama, kedua, ketiganya itu dibagi. Sepertiga pertama itu rahmatnya Allah. Sepertiga kedua adalah ampunan dari Allah. Dan sepertiga terakhir atau sepertiga ketiganya adalah pembebasan dari api neraka. Selain itu juga terdapat malam Lailatul Qadar. Diwajibkannya rukun Islam yang ketiga, yaitu berpuasa kepada umat Islam. Dan yang terakhir adalah bulan diturunkannya kitab Al-Quranul Karim. Dari semua keistimewaan yang ada di bulan Ramadan, mari kita maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini dengan harapan mudah-mudahan kita menjumpai malam yang
hanya ada di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Selain itu juga pasti kita dalam membaca Al-Quran harus kita maksimalkan lagi di bulan Ramadan ini, karena ibadah sunnah saja pahalanya seperti ibadah wajib. Dan ibadah wajib pahalanya dilipat gandakan sebanyak 70 kali. Maka dari itu para pemirsa, mari kita kuatkan tekad untuk sungguh-sungguh untuk memaksimalkan dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Selain keistimewaan-keistimewaan yang ada di bulan Ramadan, juga banyak amaliyah di bulan Ramadan. Di antaranya yaitu pada malam pertama dianjurkan untuk sholat 4 rakaat dengan membaca surat Al-Fatih. Kemarin berarti. Di malam pertama di bulan Ramadan. Barang siapa yang mengerjakan amalan ini, maka akan Allah jaga ia dari bahaya pada tahun itu. Kita laksanakannya di bulan 2025, berarti di tahun 2025 Allah menjaga kita dari bahaya-bahaya. Adanya sholat tarawih dan witir setelah sholat isya, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak ibadah, zikir dan doa, memperbanyak membaca khususnya ketika menjelang maghrib, yaitu membaca Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata, wa na'udzubika minan nar, sebanyak 3 kali. Setelah itu membaca Allahumma innaka afuwu tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afuwu tuhibbul afwa fa'fu anna, 3 kali. Amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan, mari kita maksimalkan. Amalan salah satu dari bulan Ramadan adalah sholat tarawih, sholat witir setelah sholat isya. Berbicara sholat, saya teringat kajian yang dikaji oleh guru kami di pesantren, yaitu ada hadis dari Nabi Muhammad SAW. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yaqbalullahu salatan bi ghairi tahurin wala shadaqatan min hululin. Hadis dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima sholat seorang hamba bila tidak dalam keadaan suci. Dan Allah tidak akan menerima sedekah dari seorang hamba kecuali dengan jalan yang baik. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita semua sudah tahu bahwasanya sebelum kita sholat, kita melaksanakan wudhu terlebih dahulu. Di hadis ini, la yuqbalullahu sholatan bi ghairi tahurin. Allah tidak akan menerima sholatnya seorang hamba kecuali dalam keadaan suci. Jika dalam keadaan tidak suci, maka sholatnya tidak diterima. Kita sudah berwudu. Kita sudah yakin bahwasanya wudu kita sudah benar. Kita laksanakan sholat dengan harapan sholat kita diterima. Para pemirsa, yang ingin kami tekankan di sini adalah kita harus benar-benar bisa memperhatikan wudu kita. Barangkali ada bagian-bagian tubuh yang terlewati dalam kita melaksanakan wudu. Contoh kecil saja. Kotoran-kotoran atau kulit yang ada di balik kuku. Selama ini kita bagaimana cara membersihkannya? Saat berwudu tentunya kan. Apakah terlewati oleh air wudu kita? Kalau tidak, ya berarti sama saja wudu kita tidak sah. Atau kita masih dalam keadaan membawa hadas. Atau dalam keadaan tidak suci. Dengan begitu, sholat kita tidak akan diterima oleh Allah.
selain wudhu kita juga harus memastikan tempat sholat kita itu bersih dari najis, suci dari najis. Contoh, sekecil apapun itu semut, ketika dia bangkai, hukumnya tetap bangkai. Ketika kita sholat membawa bangkai semut itu, yang mana hukumnya semut tidak akan pernah berubah, maka sholat kita tidak akan diterima oleh Allah. Karena kita sholat dalam keadaan membawa bangkai semut. Yang mana kita tahu bangkai semut hukumnya adalah najis. Baik, selanjutnya adalah wala sodaqotan min ghululin. Dan Allah tidak akan menerima sodakoh dari seorang hamba kecuali dengan jalan yang baik. Min ghululin, dari khianat, maksudnya dari ghululin. Ini khianat. Khianat ini artinya masih umum. Penjelasannya seperti ini. Allah tidak akan menerima sodakoh dari seseorang jika hasil sedekah itu ia dapatkan dari jalan yang tidak baik. Dari jalan berkhianat, berbohong, mencuri, berjudi, korupsi. Na'udzubillah. Kalau dari hasil seperti itu, sedekahnya tidak akan diterima. Bagaimana caranya agar sedekah kita diterima? Kita sedekahkan dengan uang kita dari hasil keringat sendiri, bukan dari hal-hal yang tidak baik. Apalagi subhat. Contoh, kita menemukan uang di jalan, kita ambil lalu kita masukkan ke kotak amal, hukum daripada kita sedekah tetap tidak diterima. Karena uang tersebut belum jelas hukumnya. Artinya subhat. Subhat itu remeng. Halal ndak, haram ndak. Tapi lebih dekat ke haram, itu namanya subhat. Maka dari itu para pemirsa, mari kita kembali lagi perhatikan wudhu kita sebelum melaksanakan sholat. Kalau wudhu kita sudah kita anggap bagus, kita perhatikan tempat ibadahnya sudah kita anggap cukup, sesuai standar kesucian untuk melaksanakan sholat. Mari kita laksanakan sholat dengan kekhusyuan dan perhatikan gerakan-gerakan saat dalam sholat. Selain itu juga mari kita sedekahkan harta kita kepada anak istri kita dengan sebaik-baiknya sedekah. Pastikan apa yang kita berikan kepada anak istri kita adalah harta atau uang yang kita dapatkan dari keringat kita. Itu saja para pemirsa yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kami tidak bosan-bosan berdoa. Mudah-mudahan Allah selalu menuntun dan membimbing dalam kehidupan kita sehari-hari dan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah dan berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.